Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurul Aulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemrosesan udara yang terjadi pada psikometrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemrosesan udara pada psikometrik? Pemrosesan udara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah kalor sensibel dan atau mengubah kalor laten udara sesuai dengan kondisi udara yang kita inginkan. Terdapat 8 proses udara yang terjadi di psikometrik, yaitu ada proses pemanasan atau heating, proses pendinginan atau cooling, kemudian ada proses pelembaban atau humidifikasi, kemudian ada proses penurunan kelembaban atau dehumidifikasi. Lalu ada proses pemanasan dan pelembaban atau heating dan humidifikasi, lalu ada proses pemanasan dan penurunan kelembaban atau heating dehumidifikasi, kemudian ada proses pendinginan dan pelembaban atau cooling dan humidifikasi, lalu yang terakhir ada proses pendinginan dan penurunan kelembaban atau cooling dehumidifikasi. Pertama ada proses pemanasan sensibel. Proses pemanasan sensibel atau sensible heating adalah proses untuk meningkatkan TDB atau memanaskan udara hasil proses. Kemudian garis proses pemanasan sensibel pada karta psikometrik adalah garis horizontal yang mengarah ke arah kanan. Lalu ada proses pendinginan sensibel atau cooling. Proses pendinginan sensibel adalah proses untuk mendinginkan atau menurunkan TDB udara tanpa mengubah kelembaban udara atau berada pada rasio kelembaban yang konstan. Adapun garis proses pendinginan sensibel di dalam psikometrik adalah garis horizontal yang mengarah ke arah kiri. Selanjutnya ada proses pelembaban atau humidifikasi. Proses pelembaban atau humidifikasi adalah proses untuk melembabkan udara ruangan yang kering dengan menambahkan kadar uap air ke dalam aliran udara. Adapun garis proses pelembaban pada karta psikometrik adalah garis vertikal yang mengarah ke arah atas. Lalu ada proses dehumidifikasi. Proses penurunan kelembaban atau dehumidifikasi adalah proses mengeringkan udara tanpa terjadi perubahan pada temperatur bola kering udara keluaran. Proses dehumidifikasi dapat dilakukan dengan cara melewatkan udara melalui bahan khusus yang bersifat menyerap air. Kemudian garis proses penurunan kelembaban atau dehumidifikasi pada psikometrik adalah berada di garis vertikal ke arah bawah. Selanjutnya ada proses heating humidifikasi. Pada proses ini udara dipanaskan disertai dengan penambahan uap air, yaitu dengan mengalirkan udara melewati ruangan semburan air atau uap yang temperaturnya lebih tinggi dari temperatur udara, sehingga didapatkan peningkatan kalor sensibel dan kalor laten secara bersamaan. Pada proses ini terjadi kenaikan rasio kelembaban, entalpi, dry bulb temperatur, wet bulb temperatur, dan kelembaban relatif. Adapun garis proses heating dan humidifikasi pada psikometrik adalah garis ke arah kanan atas. Lalu ada proses heating dehumidifikasi. Garis proses heating dan dehumidifikasi pada karta psikometrik adalah garis yang mengarah ke arah kanan bawah. Selanjutnya kita akan membahas proses pendinginan dan pelembaban atau cooling humidifikasi. Proses cooling humidifikasi adalah metode proses pendinginan dan pelembaban dengan cara menguapkan air pada temperatur lingkungan ke dalam temperatur udara. Dalam kata lain, cooling humidifikasi disebut sebagai evaporative cooling atau pendinginan evaporatif. Adapun garis proses cooling humidifikasi pada psikometrik adalah garis yang mengarah ke arah kiri atas.
Adapun perubahan parameter yang terjadi pada proses cooling humidifikasi adalah TDB akan mengalami penurunan, kemudian RH, entalpi, dan TWB akan mengalami kenaikan, lalu ada volume spesifik yang mengalami penurunan, kemudian W dan TDP akan mengalami kenaikan. Untuk membuktikannya, kita lihat langsung di diagram psikometrik ini. Misal kita di cooling humidifikasi mempunyai dua kondisi. Misal kondisi awal kita punya RH sebesar 50%, kemudian TDB yang kita miliki 25 derajat Celcius. Lalu kondisi air yang kita mempunyai RH 90%, kemudian TDB 20 derajat Celcius. Nah, dari dua parameter ini kita akan membuktikan naik turunnya beberapa parameter yang terjadi di proses cooling dan humidifikasi. Pertama, kita akan mengetahui parameter lain pada kondisi 1. Kita ketahui bahwa kondisi 1 mempunyai RH 50% dan TDB 25 derajat Celcius. Dari dua titik ini kita bisa langsung mengetahui parameter-parameter lain. Pertama, W-nya. Jadi kita tarik garis horizontal dari titik ke arah kanan dengan garis berwarna merah. Kita dapat W di kondisi 1 yaitu 10 gram per kilogram. Setelah itu kita dapat mengetahui TDP-nya. Kita tarik garis horizontal ke arah kiri yang berwarna pink ini. Kita dapat TDP di kondisi 1 yaitu 15 derajat Celcius. Kemudian kita dapat mengetahui TWB dan entalpinya dari garis yang berwarna ungu. Kita dapat TWB di kondisi 1 yaitu 18 derajat Celcius. Lalu yang terakhir kita dapat mengetahui parameter volume spesifik dan didapat 0,875 meter kubik per kilogram dengan garis yang berwarna hijau. Kemudian di kondisi 2 dapat kita ketahui bahwa kondisi 2 mempunyai RH 90% dan TDB 20 derajat Celcius. Dari kedua titik ini kita bisa langsung mengetahui parameter-parameter lain. W yang kita dapat di kondisi 2 yaitu sebesar 13,2 gram per kilogram. Lalu TDP yang kita dapat di kondisi 2 sebesar 18,5 derajat Celcius yang ditandai dengan garis yang berwarna pink. Lalu ada TWB dan entalpi dari garis berwarna ungu. TWB didapat 19 derajat Celcius. Kemudian entalpi didapat 54 kJ per kilogram. Lalu yang terakhir volume spesifik kita dapat 0,849 meter kubik per kilogram. Dari kedua kondisi ini kita dapat mengetahui perubahan naik turunnya parameter yang terjadi di dalam proses cooling humidifikasi ini. Seperti contoh RH yang mengalami kenaikan di mana kondisi awal 50% dan kondisi akhirnya 90%. Kemudian TDB mengalami penurunan yang awalnya 25 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Lalu W-nya naik dari 10 gram per kilogram menjadi 13,2 gram per kilogram. Lalu TWB juga naik dari 18 derajat Celcius menjadi 19 derajat Celcius. Kemudian entalpi naik dari 50 kJ per kilogram menjadi 54 kJ per kilogram. TDP naik dari awal 15 derajat Celcius menjadi 18,5 derajat Celcius. Kemudian volume spesifik turun dari 0,875 menjadi 0,849 meter kubik per kilogram. Contoh teknologi yang berkaitan dengan cooling humidifikasi yaitu di antaranya ada cooling tower, humidifier ruangan, spray teknologi adiabatik, dan air cooler. Cooling tower atau menara pendingin adalah alat penghilang panas yang digunakan untuk memindahkan kalor buangan ke atmosfer. Menara pendingin dapat menggunakan penguapan air atau hanya menggunakan udara saja untuk mendinginkannya.
Menara pendingin umumnya digunakan untuk mendinginkan air yang dialirkan pada kilang minyak, pabrik kimia, pusat pembangkit listrik, dan pendinginan gedung. Menara yang digunakan bervariasi dalam ukurannya. Cara kerja cooling tower. Dalam sistem HVAC, panas dihasilkan oleh sinar matahari. Panas diambil di panangan udara yang secara tidak langsung diikat ke refrigeran melalui beberapa penukar panas. Panas mendidihkan zat pendingin dari cair menjadi uap. Air cooling tower disirkulasikan melalui penukar panas di mana uap refrigeran dikondensasikan dan panas dipindahkan ke air. Adapun tujuan dari cooling tower adalah untuk mendinginkan air hangat yang kembali dari penukar panas sehingga dapat digunakan kembali. Di menara pendingin, air ini kembali hangat dari penukar panas yang disemprotkan ke fill. Fill ini berfungsi sebagai media kontak air dan udara sehingga terjadi perpindahan kalor. Fill menyediakan luas permukaan untuk meningkatkan perpindahan panas antara air dan udara, yang menyebabkan sebagian air menguap. Air dingin itu kemudian berputar kembali ke awal proses untuk menyerap lebih banyak panas dari penukar panas. Selanjutnya ada proses cooling dehumidifikasi. Dalam proses ini, udara mengalami pendinginan dan pengurangan uap air. Terjadi pada udara yang temperaturnya lebih rendah dari temperatur titik embun udara. Garis proses cooling dehumidifikasi pada karta psikometrik adalah garis yang mengarah ke arah kiri bawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.